Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizunal kiram, ashabu qonatu Majelis Ulama Indonesia, sanukorimulakum nasro, al-khobar waki bimanitibikasi halian. Makum sofa mafuzusina manitibikasi fil akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, dilansir dari Radar Bekasi, sejumlah kasus demam berdarah di Kota Bekasi terus menunjukkan kenaikan. Situasi ini turut memicu naiknya kunjungan IGD sakit serta keteririsan tempat tidur atau BOR di rumah sakit. Raihan umur 22 duduk lemas di ruang tunggu, ditemani ibunya. Warga Kecamatan Bekasi Timur ini masih menunggu antrian layanan instalasi gawat darurat di RSUD Kasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Beberapa hari terakhir, RSUD CAM Kota Bekasi kebanjiran pasien. Sehari ada 250 sampai 300 pasien IGD. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kota Bekasi, jumlah kasus DBD sampai dengan awal pekan Maret ini sebanyak 1.747 kasus. Jumlah ini terpantau lebih tinggi dibandingkan jumlah kasus pada 2023 lalu, yakni sebanyak 1.220 kasus. Grafik jumlah kasus setiap bulan dalam 3 tahun terakhir menunjukkan tren yang menarik. Pada 2024, kasus DBD pada bulan Januari tercatat lebih rendah dibandingkan dengan 2022 dan 2023 pada periode yang sama. Namun terjadi lonjakan jumlah kasus pada bulan Februari, Maret, dan April yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kasus dalam rentang waktu yang sama 2 tahun sebelumnya. Berita selanjutnya yang dilansir Radar Bekasi, kebakaran melanda pabrik pengolahan limbah di kawasan industri Delta Silikon 3 Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat. Pada Selasa 7 Mei 2024 siang, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi menggunakan racun api untuk mempercepat proses pemadaman barang berbahan baku karet dan plastik yang tersimpan di area luar perusahaan pengolahan limbah yang terbakar. Kepala Bidang Operasional dan Pemadam Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, Mulyadi Hadi Saputra, mengatakan kebakaran terjadi sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Namun pihaknya baru menerima laporannya sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saat pemadaman berlangsung, banyak warga yang melihat dan sejumlah petugas pemadam kebakaran dari kawasan industri juga diperbantukan. Mulyadi menjelaskan pihaknya harus menggunakan cairan khusus untuk mempercepat proses pemadaman. Selain itu, sumber air yang jauh juga menjadi kendala petugas pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Akibat kebakaran tersebut, kerugian perusahaan ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Beruntung tidak ada korban luka dan jiwa dalam peristiwa itu. Berita selanjutnya dilansir dari Radar Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan bahwa rencana pembangunan proyek tol Bekasi Cawang Kampung Melayu Becakayu di Desa Lambang Sari tak mengganggu perbaikan Jalan Inspeksi Kalimalang. Sebab proyek dari pemerintah pusat itu memakai lahan milik Perum Jasa Tirta. Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, Henry Lincoln, mengatakan pihaknya memang belum mengetahui trase tol Becakayu. Kendati demikian, perbaikan Jalan Inspeksi Kalimalang akan tetap berjalan. Meskipun secara trase belum diketahui, namun berdasarkan komunikasi diketahui bahwa lanjutan tol Becakayu tidak akan menggunakan lahan Pemkab Bekasi. Awalnya, Henry sudah merasa khawatir apabila program pemerintah pusat dan daerah terjadi saling timpa, sehingga membuat dirinya mencari informasi bahkan berkomunikasi juga dengan Bina Marga Kota Bekasi. Mengakhiri berita pada hari ini, Inspektur Kota Bekasi melakukan klarifikasi atas laporan dan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Ahmad Zarkasi. Karenanya, Inspektorat meminta kehadiran Zarkasi dan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bekasi hari ini pada Rabu 8 Mei 2024 dalam surat yang diterima Koran Bekasi pagi ini. Surat panggilan itu bernomor 700.1.2/141/ITKO.Irban 2.
tertanggal 7 Mei 2024. Ditujukan langsung kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi. Surat undangan yang bersifat penting itu berbunyi menindaklanjuti surat tugas dari Inspektur Kota Bekasi pada nomor 800.1.11.277/TKO.Z tanggal 02 Mei 2024 untuk melakukan klarifikasi atas laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi, maka dimohon menghadirkan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bekasi. Belum diketahui pasti siapa pelapor dalam kasus ini sehingga Inspektorat merasa perlu memanggil pihak-pihak terkait ke ruang rapat Irban 2 Inspektorat Kota Bekasi Gedung D lantai 3 di Jalan Ahmad Yani nomor 1 Kota Bekasi tersebut. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa permintaan keterangan terkait mekanisme pemilihan Ketua IPSI Kota Bekasi periode 2023 sampai dengan 2027 serta diharapkan membawa data pendukung. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the news, aktual and up to date. I'm Sofa Mahfuzusina. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.